Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku semua, para jamaah dan para ustadz semuanya yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah kenikmatan yang sungguh luar biasa. Apa itu nikmatnya tidak akan bisa dihitung. Salah satunya kita masih diberikan nafas. Kita diberikan nafas oleh Allah. Ini merupakan kenikmatan yang dahsyat. Malam ini, pagi subuh ini kita masih hidup. Malam tadi lepas thalabul ilmi kita tidur. Andai dicabut nyawanya oleh Allah sangat mudah sekali bagi Allah. Tapi kita alhamdulillah karena masih diberikan ilmu, diberikan kesempatan untuk thalabul ilmi, untuk bisa menambah pundi-pundi amal kita insyaallah. Anak-anakku semua dan para jamaah, mari kita senantiasa jadi hamba Allah yang bersyukur, amin. Dan mari kita tingkatkan iman kita dan takwa kita, serta kita selalu bersolawat kepada baginda Rasul, amin. Maka tema kali ini insyaallah kita akan lanjut kepada dahsyatnya ilmu agama, temanya. Tapi sebelum itu ada pembuka dari kedahsyatan sholawat. Kita akan kupas sedikit sebelum nanti kita masuk kepada tema, yaitu dahsyatnya ilmu agama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna anjakum yaumal qiyamati min ahwaliha wa mawatiha aktsarukum alayya. Sesungguhnya orang yang paling selamat di antara kamu di hari kiamat dari segala penderitaan. Sesungguhnya orang-orang yang paling selamat di antara kamu di hari kiamat, inna anjakum yaumal qiyamati min ahwaliha wa mawatiha. Selamat dari apa? Dari segala penderitaan, di tempat-tempat yang menyusahkan. Di mana? Di alam barzakh, di padang mahsyar, masya Allah, tempat-tempat yang sangat menyusahkan. Siapa itu yang akan selamat? Inna anjakum yaumal qiyamati min ahwaliha wa mawatiha aktsarukum alayya sholatan. Yang paling selamat besok adalah yang paling banyak membaca sholawat kepadaku, kata baginda Rasul. Aktsarukum alayya sholatan, yang paling banyak membaca sholawatnya kepadaku. Masya Allah. Semoga kita semua sholawat kita, mari kita perbanyak sebanyak-banyaknya, sehingga insya Allah kita akan diberikan keselamatan
oleh Allah lantaran sholawat yang kita baca di hari-hari yang menyusahkan, di tempat-tempat yang menyusahkan, yaitu di padang mahsyar. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man salla alaih. Lalu anak-anakku semua dan para jamaah rahimakumullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minni illa Abdullah ibn Amr fa innahu kana yaktubu wa kuntu la aktubu. Haddatsana Qutaibah haddatsana Sufyan ibn Uyainah an Amr ibn Dinar an Wahb ibn Munabbih. Jadi Qutaibah menceritakan kepada kami, haddatsana Qutaibah haddatsana Sufyan bin Uyainah, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami juga Amr bin Dinar dan juga Wahab bin Munabbih dan juga dari saudaranya Hammam bin Munabbih. Ia berkata bahwasanya aku mendengar Abu Hurairah berkata, tidak ada seorang pun di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisnya lebih banyak dariku selain Abdullah bin Umar. Selain Abdullah bin Umar. Jadi Abu Hurairah ngomong, Abu Hurairah itu terus mendampingi baginda Rasul. Dan Abu Hurairah ngomong, tidak ada yang bisa menandingi banyaknya hadis yang aku riwayatkan dari baginda Rasul. Yang bisa menandinginya adalah Abdullah bin Umar. Kenapa? Nah, kira-kira alasannya sudah tahu belum? Alasannya karena yaktubu wa kuntu la aktubu. Karena apa? Karena yaktubu wa kuntu la aktubu. Karena Abdullah bin Umar menulis sedangkan aku nggak menulis, maka terlalu kalah aku dengan Abdullah bin Umar. Maka anak-anakku semua, kalian semua harus nulis. Di situ Abdullah bin Umar bisa mengalahkan Abu Hurairah. Padahal kesempatan untuk dekatnya dengan baginda Rasul itu lebih sering dekatnya Abu Hurairah. Tetapi Abu Hurairah walaupun dekat tapi kalah karena Abu Hurairah nggak nulis. Sedangkan jadi mengandalkan ingatan saja. Sedangkan si Abdullah bin Umar menulis. Kesimpulannya apa anak-anakku semua? Kesimpulannya orang yang menulis itu jauh lebih dahsyat daripada orang yang tidak menulis. Orang yang tidak menulis secanggih apapun dia, secerdas apapun dia, tapi kalau nggak menulis nggak ada apa-apanya, pasti kalah. Yang menang adalah yang menulis. Fa innahu kana yaktubu wa kuntu la aktubu. Itu kemenangan yang pertama. Masih ada kemenangan selanjutnya. Orang yang menuliskan ilmu-ilmunya Allah, besok tulisannya itu pena, tinta yang sudah keluar dari pena yang sudah menuliskan ilmu itu akan ditimbang di yaumil hisab dan akan memberikan syafaat yang luar biasa. Di buku yang kalian tulis itu akan masuk
masuk ke dalam timbangan yang luar biasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaih. Anak-anakku semua, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Tapi yai, orang nulis kan males ya. Oh iya, dilarang oleh syaitan laknatullah. Maka anak-anakku semua, cara kemenangan yang selanjutnya, cara untuk bisa menang melawan senjatanya syaitan, satu-satunya cara, di samping ada cara-cara yang lain, tapi cara yang paling mujarab, wudhu saja kadang kalah. Wudhu saja kadang kalah. Tapi yang bisa memenangkan, yang cara yang paling utama, paling mujarab adalah menulis. Dengan menulis, konsentrasi, ngantuk itu sudah bisa dilawan anak-anak. Tapi kalau nggak nulis tapi wudhu, nanti ngantuk lagi wudhu, sangat sulit karena kalian berhadapan dengan panahnya setan yang berupa tepung ditabur ke mata kita, ngantuk lagi. Sudah wudhu taburin lagi. Kenapa yo? Aku ini sudah wudhu kok ngantuk lagi. Sedangkan pada waktu kita lihat TV, film di TV kok kita nggak ngantuk. Nggak ada senjatanya setan masuk. Nggak ditaburin tepung, setan biarin saja. Biar apalagi dia film-filmnya film maksiat misalkan, waduh tambah setan biarin saja. Malah dilus-lus, ayo terus nih. Subhanallah. Tapi kalau orang itu sudah thalabul ilmi, kalau lama tekor dia, hancur dia. Iblis laknatullah, syaitan laknatullah. Apabila kita berlama-lama di taman surga, berlama-lama thalabul ilmi di majelis ilmu, ini sesuatu yang bikin dia kepanasan, maka senjatanya akan dikeluarkan, tepung, kita akan ngantuk. Kemudian selimut dari kulit babi supaya kita gerah dan gak enak badan ini. Kemudian jarum, tempat duduk kita rasanya gak nyaman banget. Semoga apabila kita selalu mengingatnya, sehingga kita akan memahami dan menganggap ini adalah perangkap setan yang harus dilawan, bukan dibiarkan untuk kita jadi kalah. Semoga kita diberikan kemenangan oleh Allah. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Masuk kepada bahasan dahsyatnya ilmu agama. Bagaimana untuk menggapai ilmu agama yang dahsyat, yaitu dengan menulis, bukan menu makanan, menu makanan, menulis. Coba anak-anakku semua, coba kita bayangkan. Misalnya Mas Halim thalabul ilmi setahun, Mas Fajri thalabul ilmi setahun. Tiap-tiap thalabul ilmi Mas Fajri nulis. Mas Halim tiap-tiap di majelis ilmu dia thalabul ilmi gak nulis. Sampai setahun kemudian Mas Halim dapat apa, Mas Fajri dapat apa. Kemudian Mas Halim, oh iya, dia akan mengingat-ingat selama ini yang sudah diingat-ingat nih. Sedangkan Mas Fajri ingatannya masih tokcer, ada yang lupa, dia tinggal buka tulisannya. Ini loh oleh-oleh saya ya Allah, tulisan-tulisan tangan dia yang akan siap ditimbang di yaumil hisab. Maka anak-anakku semua, kalau kamu nulis itu males, buang. Itu buang apa? Buang malesnya. Masukkan ke dalam kolbu, ya Allah,
tulisan saya ini besok menjadi syafaat bagi saya, menjadi timbangan yang sangat-sangat berat, memberatkan kebaikan kita. Nikmat. Maka Yai saja sampai sekarang ini suka nulis, karena nulis itu kenikmatan, apalagi nulis ilmunya Allah, ngarang kitab, nulis. Kalian anggapanlah, coba kalau kalian nulis gitu, setahun 2 tahun sudah bisa kalian ngarang kitab, karangan kitab karangan Ustadz Abdul. Sumbernya dari mana? Selama ini tolabul ilmi. Apalagi 5 tahun sudah dapat berapa buku tuh. Coba kalau kita itu nggak nulis, mungkin yang nulis dapat 5 buku, yang nggak nulis bisa 1 buku, 1:5. Kemudian 1:5, yang 1 buku tadi mungkin masih putus-putus namanya ingatan. Tapi yang 5 buku tadi tentunya tokcer, karena ingatan digabung dengan tulisan. Begitu anak-anakku semua, maka jangan bosan-bosannya nulis, harus dilawan perangkap setan itu. Tulisan kalian, Yai mengingatkan berkali-kali, itu akan menjadi syafaat bagi kalian. Pena kalian, buku kalian ini besok ditimbang di yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Maka anak-anakku semua, cara untuk supaya menang melawan senjatanya setan, yaitu dengan menulis. Kita masuk kepada bahasan selanjutnya, kedahsyatan ilmu agama. Emang tadi sudah? Ya sudah, mulai dari tadi sampai sekarang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi liyu'allima an-nasa u'tiya lahu thawabu 70 nabiyya. Man ta'allama baban minal ilmi liyu'allima an-nasa u'tiya lahu thawabu 70 nabiyya. Barang siapa yang mempelajari 1 bab dari ilmunya Allah, yang itu untuk diajarkan kepada manusia yang lain, maka dia diberikan pahala 70 orang nabi apabila istiqomah terus. Belajar, tolabul ilmi, dipakai, diamalkan untuk dirinya dan disampaikan ke orang lain. Apabila itu istiqomah sampai akhir hidupnya, akhir hayatnya, maka u'tiyalahu thawabu 70 nabiyya, akan mendapatkan u'tiyalahu thawabu 70 nabiyya, pahala 70 orang nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Kemudian anak-anakku semua, dari sahabat ahli karramallahu wajhah, dari baginda Rasul bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'altu Jibril an ashabil ilmi faqala hum suruju ummatika fid dunya wal akhirah, tuba liman arafahum wal wailu liman ankarahum wa abghadahum. Bahwasanya aku bertanya kepada malaikat Jibril. Kira-kira yang bertanya siapa? Baginda Rasul bertanya kepada malaikat Jibril mengenai orang-orang yang berilmu. Lalu malaikat Jibril berkata, mereka adalah lampu-lampu dari
umatmu di dunia dan di akhirat. Beruntunglah orang yang mengenal orang-orang yang berilmu. Beruntunglah orang-orang yang mengenal orang-orang yang berilmu. Dan celakalah bagi mereka yang menentang orang-orang yang berilmu dan membencinya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi orang-orang yang berilmu di kalangan umat Rasulullah niku seperti lampu-lampu umat, penerang. Jadi kalian itu diumpamakan adalah lampu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Lalu di dalam hadis baginda Rasul yang lain, barang siapa yang mengerjakan sholat dengan berjamaah lalu duduk di majelis ilmu untuk tolabul ilmu, mendengar kalam Allah dan mengamalkannya, maka Allah akan memberikannya 6 perkara. Setelah kita lepas sholat jamaah, kemudian kita duduk di majelis ilmu untuk tolabul ilmi, mempelajari ilmu-ilmu agamanya Allah. Kemudian setelah itu kita mengamalkan ilmu yang didapat, maka Allah akan memberinya dengan 6 perkara. Yang pertama, rezeki yang halal. Yang kedua, selamat dari siksa kubur. Yang ketiga, diberikan catatan amal melalui tangan kanan dan lewat di Shiratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar. Jadi Masya Allah enaknya gitu. Kemudian dikumpulkan di padang mahsyar bersama para nabi dan bersama para nabi, dan Allah akan membangunkan untuknya sebuah istana di surganya Allah dari bahan mutiara, yakut merah, dan berpintu 40 buah. Istananya orang-orang yang ahli ilmu, senengane ngaji, senengane duduk di majelis ilmu. Itu akan diberikan istana di surga. 6 perkara akan diberikan oleh Allah kepada anak-anakku semua yang ahli ilmu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu an dia berkata, lil ulama'i darajatun fawqa darajatil mu'minina bi 700 darajatin ma baina darajataini 500 sanatin. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, para ulama memiliki derajat. Ulama yaitu hamba-hamba Allah yang ahli ilmu agama dan mengamalkannya. Itu memiliki derajat di atas derajat orang mukmin yang lain dengan selisih 700 derajat. Orang mukmin biasa yang tidak ahli ilmu itu derajatnya 1. Lalu orang yang ahli ilmu itu derajatnya 700. Lalu ma baina darajataini 500 sanatin, dan di antara 2 derajat terdapat jarak perjalanan 500 tahun perjalanan. Jarak di antara 1 derajat dengan derajat yang lain ini perjalanan 500 tahun perjalanan. Subhanallah. Berarti 500 tahun perjalanan dikalikan 700. 500 kali 700 ini berapa Ustaz? 500 kali 700 5 kali 7 35 berapa?
350.000 tahun perjalanan. Itu jaraknya sangat jauh, Masya Allah. 350.000 tahun perjalanan antara temannya Mas Halim yang mungkin orang mukmin biasa dengan Mas Halim yang ahli ilmu. Itu jaraknya 700 derajat. Yang jarak masing-masing derajat adalah perjalanan 500 tahun perjalanan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Anak-anakku semua dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah, amin amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Kemudian anak-anakku semua, dalam hadis baginda Rasul yang lain, julusu sa'atin 'indal ulama'i ahabbu ilayya min ibadati sanatin. Berkumpul ulama sesaat itu lebih dicintai oleh Allah daripada beribadah 1000 tahun tanpa ilmu. Itu maknanya sangat dahsyat anak-anakku semua. Jadi intinya orang 1000 tahun kalau nggak nuntut ilmu itu dibandingkan dengan berkumpul dengan ulama sesaat untuk menimba ilmunya ulama, itu lebih berat itu daripada ibadah 1000 tahun tanpa ilmu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Lalu di dalam hadis yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairud dunya wal akhirah ma'al ilmi, khairud dunya wal akhirah ma'al ilmi, wa syarafud dunya wal akhirah ma'al ilmi, wal alimul wahid akbar min jihadil fadli 'inda Allah ta'ala min alfi syahidin. Kebaikan dunia dan akhirat itu harus dicapai dengan ilmu agama. Maka seseorang yang tidak mempelajari ilmu agama, dia tidak akan mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Khairud dunia, kebaikan dunia akhirat itu harus dicapai dengan ilmu agama. Seorang alim itu adalah lebih besar keutamaannya di sisi Allah daripada 1000 orang syahid yang tidak berilmu. Beda dengan dia sudah ahli ilmu, dia mati syahid, waduh super dahsyat. Tapi kalau orang itu orang bodoh biasa, orang mukmin biasa yang tidak ahli ilmu itu syahid, itu 1000 orang syahid, itu lebih besar keutamaannya 1 orang ahli ilmu. Lebih besar keutamaannya di sisi Allah orang yang ahli ilmu itu dibanding dengan 1000 orang yang syahid tapi tanpa ilmu. Bagaimana yai kalau 1000 orang 1 orang ahli ilmu dengan 1 orang ahli ilmu tapi syahid? Oh jauh. Orang syahid itu dahsyat, dia ahli ilmu juga, wah jauh dengan dia nggak syahid tapi ahli ilmu, itu dahsyat. Kalau sudah ahli ilmu tambah syahid, super dahsyat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Kemudian untuk menanggapi hadis di atas, para ulama ahli hadis menyampaikan bahwasannya yang dimaksud orang alim, orang yang ahli ilmu itu adalah orang
yang ahli ilmu dan mengamalkan ilmunya. Itu yang dimaksud orang alim yang luar biasa. Dia sudah ahli ilmu terus mengamalkan ilmunya. Innallaha ta'ala khalaqa tahta al-'arsy madinah maktuban 'ala babiha man zarul ulama faka'annama zarul anbiya. Bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sebuah kota di bawah arsy, dan di pintunya tertulis barang siapa yang mengunjungi para ulama maka seolah-olah dia mengunjungi para nabi. Barang siapa yang mengunjungi para ulama, orang-orang yang ahli ilmu, lalu mempelajari. Yang dimaksud mengunjungi ini bukan mengunjungi terus pulang, bukan. Mengunjungi itu mempelajari ilmunya, thalabul ilmi bersama ulama, itu seolah-olah dia telah mengunjungi para nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Sudah kita cukupkan di sini anak-anakku semua, tema dahsyatnya ilmu agama. Insyaallah kita akan lanjut di kesempatan yang lain. Amin insyaallah. Barangkali di dalam thalabul ilmi ini anak-anakku semua yai banyak salah, yai mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.